Pada suatu desa di zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri dengan ketiga orang anaknya. Anak laki-laki tertuanya bertubuh besar dan kuat tenaganya, sehingga kedua orang tuanya sangat menyayangi dan memperhatikan anak laki-laki tertuanya itu. Dan separuh dari seluruh anak gadis yang tinggal di desa itu pun memimpikan bisa menjadi istrinya. Separuh anak gadis lainnya memimpikan menjadi istri dari anak laki-laki keduanya. Oh, kakak sudah datang ya? Aku baru saja mau memerah susu sapi. Dia anak laki-laki yang kedua. Wah, terima kasih anakku. Kamu benar-benar anak yang rajin dan baik. Benar, kalian berdua benar-benar anak yang bisa kami banggakan. Oh, dibandingkan dengan adikmu itu. Ampun. Anak laki-laki bungsu mereka sering disebut anak bodoh oleh orang-orang. Ia tidak ada pekerjaan yang dikerjakannya dengan baik olehnya. Pada suatu hari, anak laki-laki tertua akan pergi ke hutan. Dia mau menebang pohon di hutan untuk memperbaiki pagar rumah yang rusak. Aku pergi dulu ya, Bu. Ini untuk bekal makan siangmu. Ibu sudah buatkan roti lapis isi sosis, telur goreng dengan sedikit mentega, bawa sedikit minuman. Pasti lezat rasanya. Terima kasih ya, Bu. Pohon ini cocok sekali. Kalau aku tebang pohon yang sebesar ini, pasti kayunya banyak yang akan kudapat. Lebih baik aku mulai sekarang saja. Hari ini cuacanya bagus sekali ya. Memangnya ada apa kalau cuacanya bagus? Lebih baik kamu pergi saja dari sini daripada kamu celaka. Maafkan aku. Oh ya, itu bekal makan siangmu. Boleh tidak aku mencicipi sedikit saja? Kalau boleh, aku terima kasih. Soalnya perutku lapar sekali. Boleh ya? Tidak boleh. Bekal makanan itu sengaja dibuatkan oleh ibuku untukku, bukan untuk kamu. Tidak boleh. Sungguh, aku hanya minta makananmu sedikit saja. Tidak akan lebih. Kalau ku bilang tidak boleh, tetap saja tidak boleh. Sana, mengganggu saja kamu. Ada apa dengan pohon ini? Kenapa seperti besi? Keras sekali. Keras sekali, sampai kapakku patah dibuatnya. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, Kak. Nanti biar aku saja yang menebang pohon itu. Tapi aku masih penasaran dengan pohon itu. Lihat ini. Dengan gergajiku ini, semua pohon yang ada di hutan pasti bisa kutebang dengan mudahnya. Lihat saja nanti. Ini bekal makan siangmu sama seperti yang ibu bawakan untuk kakak kemarin. Terima kasih banyak ya, Bu. Hati-hati anak. Jangan khawatir, Ayah. Ketika anak kedua menuju hutan, kurcaci itu pun kembali muncul untuk menemuinya. Tidak boleh! Bekal makan siang ini sengaja dibuatkan untukku. Jangan bicara begitu, aku minta tidak banyak-banyak. Berisik! Kamu mengganggu saja. Ayo pergi! Nah, lebih baik aku mulai sekarang. Mengapa keras sekali? Gergajiku patah semua. Pada hari berikutnya, anak laki-laki yang ketiga pun berangkat ke hutan untuk menebang pohon dengan makan siang yang sedikit. Padahal kedua orang tuanya sangat tidak yakin anaknya itu akan berhasil. Wah, ternyata pohon yang mau ditebang oleh kedua kakakku sebesar ini ya. Aku pasti tidak sanggup menebangnya. Mungkin keras ya. Kalau begitu aku akan cari pohon yang lain. Mungkin yang ini nih. Yang ini agak kecil sedikit.
Hari ini cuacanya cerah sekali. Benar, hari ini cuacanya cerah sekali. Apalagi kalau ada makanan lezat jatuh dari langit, mungkin akan lebih cerah lagi harinya ya. Jadi di sini sering jatuh makanan pemberian dari penghuni langit pada hari-hari tertentu. Kamu pandai bercanda juga ya. Maksudku, aku lapar sekali sekarang. Oh, begitu. Jadi maksudnya paman lapar. Ini makanan siangku. Kalau paman mau, makanannya kita bisa bagi 2. Mau? Sungguh tidak apa-apa. Tapi mungkin isinya cuma roti lama yang sudah sangat keras dan minuman anggur yang rasanya mungkin sudah hampir basi. Kalau paman mau, kita makan sama-sama. Wah, kamu baik sekali ya. Roti baru masih lembut, lalu ada sosis sapi, ada apel, dan minuman anggur nomor 1. Aneh, padahal tadi aku lihat bukan yang ini. Kenapa jadi begini ya? Mungkin baca cerah hari ini ya. Ya mungkin saja. Ya, tentu karena itu. Ya sudahlah, ayo kita makan sama-sama. Wah, terima kasih. Akhirnya aku makan juga. Oh iya, kalau aku boleh tahu, kamu datang kemari mau menebang pohon yang besar itu. Sepertinya aku harus menebang pohon yang kecil-kecil ini saja. 3 batang juga sudah cukup daripada menebang pohon yang... Pohon itu memang besar, tapi kenapa tidak dicoba dulu? Luar biasa, ada angsa emas di dalamnya. Angsa emas itu milikmu, sebaiknya kamu bawa saja ke kota. Apa? Mau kau bawa pulang? Oh jangan, lebih baik ke kota. Di sana banyak hal-hal menarik yang bisa kamu dapatkan dari angsa emas ini. Kota besar sudah menunggumu dengan angsa emas ini, nak. Siapa ya? Jika saya menginap di sini bersama angsa 1 malam saja. Tidak boleh. Memangnya rumahku ini tempat penginapan liar apa? Tolonglah, kandang burung pun boleh. Kandang burung? Oh, silakan. Masuklah. Syukurlah. Terima kasih ya. Kalau tidak salah itu adalah angsa emas. Cukup dengan 1 helai bulunya saja aku bisa mendapatkan uang banyak. Ada apa, Kak? Tidak ada apa-apa. Bohong, mata kakak bersinar sekali. Pasti ada sesuatu. Iya, Kak. Sama waktu kita menemukan sebutir emas di sungai. Sudah dibilang tidak ada apa-apa. Sekarang aku mau tidur. Aku lelah sekali. Kamu juga harus tidur ya. Jangan berisik nanti malam ya. Selamat tidur. Maaf ya angsa emas, aku minta 1 saja bulumu. Mungkin akan sakit sedikit waktu aku cabut. Jangan berisik ya. Kenapa tidak bisa? Aduh, kenapa sih tidak bisa? Susah sekali. Aduh, kenapa susah? Aduh, tunggu sebentar saja. Sampai kapan kau mau pegangi ekor angsaku terus, ha? Ini bukan kemauanku, tapi tanganku yang tidak lepas dari angsamu ini. Tidak bisa. Pandai sekali kamu berdalih. Kamu pasti mau mencuri ekor angsaku ini, kan? Siapa bilang tanganku yang benar-benar tidak bisa lepas dari ekor angsamu ini? Terserah kamu sajalah. Aku tidak mau peduli. Kakak jangan begitu, lepas tangannya, Kak. Loh, kok aneh sekali. Tanganku tidak
sedang apa begitu? Aduh, tidak bisa lepas, nempel terus. Masa? Kakak pasti bohong lagi ya. Ini kan masih pagi, Kak. Kenapa sudah mau main? Loh, tanganku. Lihat ketiga wanita itu, lihat. Baris berbaris, lihat. Hei, ada apa dengan ketiga wanita itu? Memegangi angsa. Lepaskan. Lepaskan tangan Bapak. Bagaimana ini? Memangnya kenapa? Aku kan mau menolongmu. Loh, kenapa tanganku? Ternyata tidak mau lepas. Ada apa ini? Mereka sedang apa itu? Wah, genit sekali pendeta memegangi pinggang wanita. Kurang ajar, dasar pendeta mata keranjang. Kalau begitu, lebih baik kita tarik saja pendeta itu dari belakang. Iya, aku setuju. Pendeta, apa yang kamu lakukan? Kenapa tanganku tidak bisa lepas? Tanganku juga tidak bisa. Anggota barisan itu pun makin lama semakin banyak dan panjang saja. Sebenarnya anak laki-laki ketiga itu hendak membawa mereka pergi kemana ya? Ternyata anak laki-laki ketiga itu membawa angsa emas dan rombongannya ke kota besar. Melihat rombongan itu, maka seluruh masyarakat kota pun tertawa terpingkal-pingkal. Tunggu sebentar, kamu kenal dengan putri dari negeri ini atau tidak? Tidak. Memangnya kenapa dengan putri itu? Begini, putri itu belum pernah sekalipun tertawa sejak dia lahir sampai sekarang. Oh ya? Karena itulah sang raja ingin membuat putrinya tertawa dan yang berhasil akan mendapat hadiah. Jadi maksud kalian menyuruhku agar membuat putri itu jadi bisa tertawa? Iya, dan kalau kau berhasil, kamu pasti mendapatkan hadiah yang istimewa. Oh ya? Memangnya hadiahnya apa? Jangan kaget ya. Kalau kau berhasil, kamu bisa menikah dengan sang putri itu. Karena itu, kenapa kamu tidak mencobanya? Hah? Aku? Jadi itu putri yang dibicarakan tadi. Cantik sekali, tapi wajahnya menyeramkan. Hei, sedang apa kamu bersembunyi di sini? Ayo cepat temui sang putri di sana. Cepat. Iya, baik. Mereka lucu sekali. Putriku tertawa, putriku tertawa. Mereka lucu, ayah. Dia tertawa. Putri itu akhirnya tertawa. Cantik sekali dia, berbeda dengan yang tadi. Putri cantik itu pasti akan segera menjadi istriku. Tapi aku tidak rela. Kalau putriku yang cantik harus menikah dengan laki-laki bodoh seperti itu. Ayah, aku ingin sekali segera menikah dengan dia. Jangan, tunggu dulu anakku, tunggu. Tapi ayah sudah berjanji seperti itu, kan? Iya, tapi tunggu dulu. Ada sesuatu yang harus dilakukan laki-laki itu untukku sebelumnya.
Kamu harus mencari orang yang bisa meminum habis semua minuman anggur yang ada di gudang ini. Kalau kamu berhasil melakukannya, aku baru setuju. Tapi Raja, Ayah, itu tidak mungkin dilakukannya. Kalau kamu tidak bisa, lupakan pernikahan itu. Sang raja sepertinya tidak rela putrinya menikah dengan laki-laki ketiga itu. Sehingga dia mengeluarkan syarat yang sangat berat dan tidak mungkin untuknya. Padahal dia sudah sangat menyukai putri yang sangat cantik itu. Karena itulah, sambil berjalan dengan gontai, dia kembali menuju hutan lebat untuk bertemu dengan paman kurcaci itu lagi. oh, Hai anak kecil, ada apa? kamu punya minuman tidak? Kerongkonganku sudah kering sekali. Tentu saja ada, tapi hanya sedikit. Ini kalau kamu mau, ambil saja, tidak apa-apa. Sedikit sekali. Baru saja aku meminum semua air di sungai, tapi aku masih haus terus. Apa? Air sungai itu sudah habis kau minum, tapi masih belum cukup juga. Wah, kalau gitu kamu cocok sekali. Ya benar kamu orangnya. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke kota? Aku punya anggur yang banyak untukmu. Anggur? Aku ikut. Dia kuat sekali. Bagaimana Raja? Dia bisa meminum semuanya kan? Kerongkonganku sudah tidak kering lagi sekarang. Sekarang kamu tidak usah mencari minuman kemana-mana. Kalau begitu, aku mau pulang dulu. Raja, aku mau berterima kasih atas semuanya ya. Sampai jumpa. Kamu hebat sekali bisa membawa orang seperti dia. Syukurlah. Bagaimana Raja? Aku sudah boleh menikah kan? Apa masih ada satu lagi yang harus kamu kerjakan untukku? Masih ada lagi. Bukankah tuanku sudah berjanji? Jangan membantah. Kalau kamu mau menikah dengan putriku, kamu harus bisa membawa seseorang yang bisa memakan ribuan roti yang ada di gudang ini. Kalau kamu tidak bisa, Ayah, sudah, kamu jangan membelanya. Jangan khawatir Putri, aku pasti menemukan orang itu. Percayalah Putri. Hai anak kecil, kamu punya makanan untukku tidak? Perutku rasanya lapar sekali. Hah? Memangnya laparmu seberapa? Sangat lapar. Mungkin aku bisa makan 100 ekor sapi. Apa mungkin tubuhmu itu bisa memakan 100 ekor sapi? Tidak mungkin. Tentu saja bisa. Aku bisa makan yang dimakan oleh 1000 orang. Wah, cocok sekali. Kalau kamu memang lapar, ayo ikut aku ke kota. Baiklah. ayah, kenapa dia melakukan ini semua? Ayo makan sesuka hatimu. Mana mungkin dia bisa makan gunungan roti sebanyak itu? Sedikit demi sedikit, raksasa itu pun menghabiskan kantong-kantong roti itu. Dia makan seperti orang kelaparan saja. Wah. Roti-roti itu pun akhirnya habis tak tersisa. Terima kasih atas makanan yang lezat ya. Hari ini aku benar-benar bahagia sekali. Akhirnya aku bisa langsung menikah denganmu ya. Oh putriku. Tunggu dulu. Masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan untukku. Hah? Masih ada lagi? Tapi ayah, kenapa ayah harus begitu? Ya,
Harus kau bawakan aku sebuah kendaraan. Maksud raja kendaraan apa? Kendaraan yang kalau di atas tanah bisa seperti kereta kuda dan kalau di atas air bisa seperti kapal laut. Kali ini ayah sudah benar-benar keterlaluan. Ayah juga tahu kalau kendaraan seperti itu tidak ada dimanapun di negeri ini, kan? Raja, Tidak bisa. tapi ini yang terakhir ya. Kalau aku berhasil membawa kendaraan itu kemari, maka aku langsung boleh menikah dengan putrimu. Kali ini aku tidak bohong. Tapi kamu harus membawa kendaraan itu besok sini. Harus besok. Baiklah, akan kulaksanakan. Raja selalu saja menghalangi pernikahanku dengan putrinya. Ada apa? Kelihatannya kamu murung. Apalagi permintaanmu kali ini? Permintaan? Kalau paman bilang kali ini, jadi paman juga yang membuat raksasa-raksasa itu ya? Jangan dipikirkan. Lalu apa permintaan raja kepadamu sekarang? Jadi paman juga tahu tentang raja itu? Ya begitulah. Raja menyuruhku untuk membawa kendaraan yang bisa seperti kereta kuda bila di atas tanah dan bisa seperti kapal bila di atas air. Tapi aku pikir rasanya tidak mungkin. Kenapa kamu bicara begitu, anak muda? Anak itu benar-benar tidak pantang menyerah. Berkat bantuan paman kurcaci itu, akhirnya anak laki-laki ketiga itu pun bisa memenuhi permintaan aneh sang raja kepadanya. Baiklah. Anak itu telah memenuhi semua permintaan yang aku berikan kepadanya. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menikahkan putriku yang cantik ini dengan. Akhirnya dilaksanakanlah pesta pernikahan yang sangat indah. Mereka berdua pun tentu saja bisa pergi dengan kendaraan yang bisa berjalan di atas tanah maupun di atas air. Mereka sangat bahagia. Suamiku, lihatlah mereka di sana itu. Lihat, kamu bisa lihat hutan di sana kan? Iya, hutan yang indah sekali. Ya, kalau aku sedang kesulitan, aku pergi ke hutan itu. Aku pasti mendapatkan pertolongan yang aku inginkan. Dan angsa emas itu pun aku dapatkan dari dalam hutan itu. Kamu selalu mendapatkan pertolongan kalau pergi ke hutan itu ya. Tentu saja begitu. Semua itu bisa terjadi karena kamu selalu baik hati pada semua orang. Kamu masih ingat pertama kali kita bertemu, kamu sudah mau membagi bekal makan siangmu dengan orang tua yang jelek seperti ini.